Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita ucapkan salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang saat ini. Baiklah, pada hari ini terima kasih sudah mau menghadirkan untuk acara presentasi antaranya kegiatan CGP Angkatan 10. Di sini saya mempunyai topik yakni tentang disiplin positif. Jadi kata disiplin kira-kira Bapak Ibu sangat berat awal pertama kali kita mendengar kata disiplin, karena memang disiplin kalau memang kita untuk melaksanakan dengan konsekuen itu otomatis kita harus mentaati. Pertama-tama saya perkenalkan, saya Noveriana, CGP Angkatan 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Di sini untuk konsep-konsep yang diterapkan, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ini hukum dan penghargaan, posisi kontrol dan restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, ada lagi segitiga restitusi, filosofi kehajar dewantara, dan nilai peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Jadi nanti kita membahas bagaimana nanti awal-awalnya itu apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Di sini disiplin positif, jadi kita sebagai guru harus menciptakan budaya positif di sekolahnya. Jadi budaya positif itu dalam artian nanti banyak ya. Selanjutnya kita jelaskan kalau di saat kita bagaimana tindakan kita, bagaimana kita menghadapi siswa yang memiliki masalah. Jadi nanti kita ada prosesnya di sini. Oke, next. Nah, budaya positif yang diterapkan di sekolah, pertama disiplin positif, posisi kontrol restitusi. Yang ketiga, yang kedua motivasi perilaku manusia, hukum dan penghargaan. Yang keempat keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima keyakinan yang keenam keyakinan sekolah atau kelas. Tidak ada tiga di sana. Ya. Disiplin positif sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita ini memang kalau untuk disiplin di sini menerangkan bahwa harus datang dari dalam diri. Jadi motivasi itu diawali dengan dalam diri, lalu mereka akan menjalankan disiplin tersebut. Yang kedua, disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini keterangan untuk disiplin positif. Oke, berikutnya, nah ini ada pembahasan bagaimana sih kita sebagai manusia ini mau melakukan sesuatu. Nah di sini kita ada namanya hukum penghargaan. Jadi manusia ini ada yang memang kita ini butuh dihargai, Bapak Ibu ya. Jadi menurut Dian Bosen dalam bukunya yaitu Sebuah Disiplin menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu melakukan sesuatu kadang karena kita takut dihukum. Ya Allah yang anak siswa kita atau kita ya, atau merasa kali kita dihukum gitu ya. Jadi itu pertama, hukumnya itu alasannya mau disiplin. Yang kedua, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Oh kalau saya disiplin, nanti saya mendapatkan misalnya gelar guru terfavorit misalnya. Jadi kita mau disiplin sebetulnya kan.
Ini hukumnya, mungkin dasarnya ini mau disiplin misalnya, mau mendapatkan penghargaan tadi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya mungkin yang ketiga ini itu yang dalam diri mereka sendiri. Mereka yakin kalau disiplin mungkin di situ dia mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan lain-lain ya. Jadi itu hukumnya kenapa orang mau mendapat penghargaan. Ya. Nah di sini Bapak Ibu sangat menarik sekali ada posisi kontrol. Nah posisi kontrol ini disebut restitusi Bapak Ibu ya. Jadi menurut William Glasser ada 5 posisi kontrol untuk kita sebagai guru. Ya ini kita menerapkan seorang guru ini atau orang tua atasan melakukan kontrol 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Pertama, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, sebagai teman atau pemantau atau manajer. Nah, ini yang sering kita gunakan di sekolah. Jadi kita ini ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita sebagai penghukum. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan kita langsung hukum dia. Bisa dengan jembitan, bisa mungkin dengan yang kedua, yakni ada teman, oke lah, kayak ikut bantu misalnya. Kalau bahasa ibunya dia ikut bantu lah. Nah itu contoh sebagai teman. Jadi yang ketiga itu sebagai pemantau atau manajer. Nah yang manajer ini yang terutama yang manajer ini ya, Bapak Ibu ini yang sangat layak kita pakai sebagai seorang guru. Oke, ini. Nah, di sini ada posisi kontrol ini satu penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Jadi kalau kita menghukum bisa dengan biasanya itu pakai fisik, misalnya kita dengan cubit atau dengan yang namanya berkaitan dengan fisik. Sedangkan verbal bisa dengan kata-kata. Bagaimana contohnya? Misalnya Bapak Ibu contoh kata-kata kalau menghukum. Bisa dengan cacian dan ya. Kurang ajar misalnya, tidak tahu diajar misalnya. Nah itu dengan verbal. Nah ini posisi penghukum namanya. Jadi yang kedua itu buat kita bersalah tadi. Jadi biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah dan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Jadi anak-anak ini dibuat mereka disalahinkan. Dengan kata yang tadi seperti halnya contohnya kalau tidak kasihan aku dengan orang tua gitu ya. Kamu sekolah orang tua nak cari duit mati-matian. Jadi timbul rasa bersalah dari diri anak murid itu. Itu yang posisi kedua. Sedangkan posisi ketiga ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Murid diposisikan teman menggunakan hubungan baik dan membuat atau mempengaruhi seseorang. Ini anak posisinya baik atau tidak sebenarnya kita posisi kita sama anak itu kita buat jadi teman baik. Ada kan kita ya akrab gitu kan sama teman itu kita langsung akrab kayak sama teman-teman anak murid ya. Nah tolong nak bantu ibu ini. Nah kakek kita ini yuk bareng-bareng ya kita buat apa gitu buat makanan apa gitu kan. Jadi kayak teman sendiri. Nah itu sebenarnya ada baiknya dan juga ada negatifnya karena kita posisinya sebagai guru. Nah yang keempat itu pemantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah ini pemantau ini konsekuensinya berhubungan dengan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan pemantau. Jadi kita hanya ngontrol baik itu sebagai guru sini ya, hukumnya posisinya. Sedangkan sebagai manajer itu guru posisinya di mana guru berbuat sesuatu bersama murid
mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, posisi yang kelima ini yang harus kita miliki, Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi penghukum, yang tadi membuat rasa bersalah, yang tadi kita sebagai pemantau, sebagai teman, itu belum baik untuk dilaksanakan di sekolah. Jadi yang harus dilakukan yakni sebagai manajerial. Gimana manajerial nanti kita jelaskan di sini. Oke. Jadi kita hukum tidak boleh ya. Kita nabok tidak boleh. Kita berbicara kasar ternyata tidak boleh. Nanti ada solusinya. Bagaimana cara menghadapi anak itu ada di sini. Yang memakai nomor 5 dan posisi kontrol nomor 5 yakni manajerial. Ya, ya. Ya. Jadi kita Bapak Ibu sebelum masuk kelas ini caranya yakni kita buat keyakinan kelas dulu. Ya, kita silakan anak-anak tadi buat papan tulis. Yuk sepakatan kelas kita nih apa? Akhirnya maju dia. Tidak boleh ngomong kasar. Yuk maju lagi. Tempel berapa ada kertasnya untuk buktinya ya. Di kelas 7 saya lakukan di sana. Berikutnya lagi yuk sampai dia buat peraturan sendiri. Nanti itulah yang jadi patokan mereka. Mau dijalankan dengan tidak berarti dia sudah melanggar kesepakatan yang mereka buat sendiri. Nah itu awal pertama kali kita masuk kelas ini yang kita lakukan. Langkah pertama biar dia tahu apa konsekuensinya. Oh saya tidak masuk kelas 3 kali, hukumannya apa? Nanti kita baca konsekuensi dia. Oh Bu, aku disuruh bawa kembang. Nah yang nyuruh siapa? Dari kesepakatan dia tadi. Misalnya kan. Jadi bukan kita yang menghukum mereka. Mereka bersepakat dari keyakinan yang mereka buat sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak kata peraturan kita buat itu enggak, tapi mereka sendiri. Ya. Itu keyakinan dari kelas. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu, pertama kita ini nanti seperti saya lakukan video kemarin. Itu kita tanya dulu sama anak, misalnya dari menstabilkan identitas. Nah, saya dengar kamu tadi melakukan kesalahan ya. Misalnya kita ajak tadi ke kantor ya, kita panggil secara privasi untuk jaga nama baik dia di depan anak-anak yang lain. Jadi kita tidak langsung marah di depan anak-anak yang lain karena itu akan menjaga privasi dia. Iya Bu, misalnya saya sudah melakukan kesalahan marah-marah misalnya sama teman saya. Jadi itu yang validitas. Kita menyadarkan dia, apakah benar kamu melakukan kesalahan? Iya, dia jawab seperti itu. Selanjutnya kita melakukan validasi tindakan salah. Apakah tindakan kamu itu benar atau salah? Kita tanya seperti itu misalnya Bapak Ibu ya. Iya katanya. Iya Bu, habis saya mungkin capek, habis saya sakit dipukul teman saya gitu ya. Jadi kita mendukung dia, tapi kita juga memberi solusi. Apa kata dia misalnya? Saya tuh tadi dipukul oleh si A, tapi saya otomatis sakit lalu saya gertak-gertak, menjerit-jerit karena dipukul merasa sakit misalnya. Kita lagi validasi ya, tindakan salah. Ya menurut Ibu kamu benar tindakannya, tetapi apakah itu akan membuat lebih baik lagi kalau kamu dengan cara seperti itu? Atau lebih kasar lagi kamu mungkin membalas dengan pukulan? Apakah itu akan sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi? Jadi kita balik lagi yang mereka buat kesepakatan. Mungkin tadi ada kesepakatan isinya, jangan berkelahi, begini ya. Nah itu. Jadi arahnya ke sana. Kita balikkan keyakinan kelasnya. Nah selanjutnya. Nah di sini banyak ya Bapak Ibu yang kemarin kita visi berkaitan dengan yang budaya disiplin kita.
peran dan nilai guru penggerak nanti ada ya. Sebenarnya sama ya Bapak ya. Kebetulan di sini kena tugas guru penggerak, jadi kami buat seperti itu. Oke, lanjut. Jika menjalankan budaya positif, sekolah dilaksanakan, maka akan terlaksana nilai-nilai tanamkan oleh filosofi kehadiran pembelajaran yang berpihak pada kodrat alam, kodrat zaman, serta budi pekerti. Jadi Bapak Ibu, kita sering dengar Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara. Dia ini seorang filosofi pemikir pendidikan. Kalau kita awal sekali sebelum merdeka, dia sudah memikirkan gimana pendidikan Indonesia ini. Ternyata dia melihat aspek dari pemikiran dia ini, ternyata pembelajaran kita ini memang harus berpihak kepada mereka. Ya, berpihak dalam artian kita nak tahu ya kondisi anak itu. Anak itu sering tidak masuk sekolah. Ya, bicara tentang posisi kita sebagai guru. Lihat, ada apa dengan anak tersebut? Jangan kita langsung vonis. Dia berhenti. Pasti dilihat dari apa yang terjadi dengan anak tadi. Karena kita ada namanya nanti apa ya, kebutuhan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Minta dihargai kebutuhannya ya. Ada juga dia kebutuhan untuk kehidupan dia. Ada juga kebutuhan ingin mendapat perhatian. Jadi anak-anak ini kita lihat aspek dari mana yang mereka belum terpenuhi. Oh, anak ini sering nakal di kelas. Bisa jadi aspek yang belum terpenuhi, mungkin belum mendapat perhatian dari orang tuanya. Itu yang dilihat dari kehadiran. Ya. Jadi aspek apa lagi? Oh, anak ini selalu memukul temannya. Bisa jadi dia minta perhatian sama kita. Jadi kita jangan langsung vonis anak itu ada apa. Nah, kita lihat karena itu yang dilakukan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita menyelidiki anak itu sampai dasarnya itu apa masalahnya. Kok anak itu seperti itu? Ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak mudah menjadi guru. Kita lihat semua aspek. Jangan langsung kita memvonis langsung dengan menghukum, tidak boleh ya. Jadi itu cara mereka filosofi Ki Hajar Dewantara ini menuntun kita agar kita memahami anak murid tadi. Sudah itu kodrat alamnya. Oh, anak ini memang basicnya, memang dasarnya memang di lingkungan orang yang kurang mampu. Kenapa dia pakai baju robek? Oh, kenapa bajunya tidak seragam? Mungkin tidak mampu beli seragam. Jadi kita lihat juga asal muasal anak murid itu. Selanjutnya juga budi pekerti. Jadi Ki Hajar Dewantara banyak ya merumuskan, salah satunya ini tentang budi pekerti. Kita dituntut untuk berakhlak baik dulu, bagi dulu yang lain. Jadi budi pekerti dulu. Udah itu memang kita melihat dia ini asal muasalnya dari mana, backgroundnya ya. Selanjutnya kita bisa memahami anak didik ini. Selanjutnya budaya muslim akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai ya. Jadi berpihak kepada murid, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan mandiri. Nah di sini 5 nilai ini yang harus kita miliki sebagai guru. Apa itu berpihak pada murid? Ya tadi kalau kita mementingkan kebutuhan murid tadi. Jadi bukan karena kita ada masalah kita marah dengan murid, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan mereka, harus profesional. Jadi jangan ada masalah kita di rumah, limpahnya kepada murid, itu tidak boleh. Jadi harus profesional ya. Nah yang berikutnya itu kolaboratif, itu kerjasama. Dimanapun namanya kerjasama itu akan mendatangkan kebaikan. Kerjasama dalam arti kebaikan ya, bukan yang keburukan. Jadi itu kolaboratif, berarti inovatif. Kita berkreasi. Bagaimana sih sekarang kan sudah kurikulum merdeka. Jadi kita buat pembelajaran itu sebenarnya dari kita ya. Jadi kita
tidak terpaku dari buku terus sudah. Oh bab ini belum tentu saja. Karena kita sudah mulai sekarang dari kelas 7, 8, 9 semua pakai kurikulum mereka untuk ajaran tahun ini. Jadi kita yang berinovasi sebagai guru. Terserah acara jangan apa ya, mau cari pelajaran itu dari mana terserah sebenarnya. Yang penting mengacu ke memang kurikulumnya ke sana ya. Ada dasarnya tadi. Jadi kita berbebas, bukan berarti kurikulum merdeka itu kita tidak belajar, bukan, bebas belajar. Nah, bebas belajar di sini kita terus berinovasi, mencari bahan sendiri, membuat anak itu bahagia ya. Yang penting dia senang baca. Mana caranya? Tadi kita sudah sepakatan kelas tadi. Yang mana ya pengennya belajar ibu nih? Oh, ibu aku pengennya bawa HP. Kalau bawa HP jangan ada solusinya. Kita kasih ya. Kalau sinyal tidak ada, ya kita ini pakai layar gitu. Tapi koneksinya tidak ada. Pakai Bluetooth. Kita jangan langsung mematahkan mereka ya. Sebenarnya menarik pakai handphone sebenarnya. Di sekolah lain sudah pakai handphone saat mereka ujian, saat mereka belajar pakai handphone. Karena satu visi saya juga itu biar anak menguasai iPad juga. Tapi saat ini kondisinya belum pas karena sinyal tidak ada. Jadi itu yang saya belum terapkan. Kalau memang pakai handphone nanti dibutuhkan saat belajar saja dari handphone, sudah selesai belajar kita kumpulkan pada guru lagi handphonenya, jadi aman. Mereka tidak main game. Takutnya kita belajar dia main game, jadi tidak nyambung. Kalau memang dilepas ya. Nah, saat belajar saja. Nah, di sana ada reflektif dan juga mandiri. Kemarin sudah kita jelaskan ya, mandiri bagaimana anak itu mau mengkreasikan. Sebenarnya kurikulum mereka ini asik ya. Kita buat sesuatu produk, bagaimana kita olah, bagaimana. Jadi itu membuat mereka mandiri. Bu, aku pengennya apa ya? Mungkin dibuat ini dari telepon misalnya. Bu, aku pengennya mungkin itu dibuat semacam gandum gitu ya. Jadi banyak kreasi. Jadi kita tidak usah dipaksa, biarlah mereka berkreasi semampu dia. Jadi itu yang membuat namanya kurikulum merdeka. Jadi bebas memilih yang memang sesuai keinginan mereka, tapi otomatis masih tetap dipantau oleh guru. Oke. Nah, misi ini kemarin sudah dijalankan ya, perubahan yang kita inginkan ini positif, menginginkan sekolah yang aman, nyaman, anak murid bahagia. Jadi bahagia itu penting kalau ya. Kalau kita di sekolah tidak bahagia, galau, masalah dari ini kelas ya, dari media sosial, penting gitu. Dan harus bahagia lah ya, karena di bawah serta ya. Jadi anak kan seperti itu, sama sebenarnya anak tidak gitu ya. Kerjaan dia itu sama sebenarnya seperti kita. Dia juga ada bisnis di rumah. Dengan teman-temannya juga seperti kita, ada masalah juga. Belum yang ada guru yang seperti ini. Sebenarnya sama. Jadi kita anggap itu jangan kita anggap mereka itu bebannya apa ya? Ringan juga. Mereka juga banyak masalah sebenarnya anak itu. Apalagi zaman sekarang saya lihat statusnya, sebenarnya jujur. Status Juliana, ya, statusnya Putri Pelma, ya, yang memang koleksi saya. Ada yang mana terus, ada yang sedih, ada yang happy terus. Nah itu berarti mereka banyak masalah sebenarnya, sama seperti kita. Jadi kita melakukan mereka, ya tadi ya, sebagai temannya ada. Jadi jangan kita, oh ini harusnya jangan. Mereka juga sama, ya, sesuai dengan porsinya. Kita sebagai guru dan anak murid. Nah di situ bahagia itu yang dituju sebenarnya ya. Jadi kalau setiap teman kan ditanya selamat berbahagia, terus bahagia. Terus kalau ditanya bahagia, memang tujuan akhir kita kan bahagia ujungnya. Kita ngajar bahagia, anak-anak juga bahagia. Jadi dia tidak tertekan kalau kita masuk. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu semua. Alhamdulillah ibu tidak masuk. Jadi saya tanya-tanya ya. Saya tadi tanya ke kelas juga apa sih nak? Bapak itu tidak masuk, alhamdulillah. Pasti ada apa-apa. Iya bukan hafalannya ya. Berarti mereka tidak bahagia dengan hafalannya. Mungkin ada yang yang membuat mereka tertekan belajar itu. Saya juga sering tanya, kamu kalau belajar itu tidak? Ada yang tidak, ada yang senang dan
Ya Bapak Ibu ya, susah ngerti anak sekarang kalau kita tidak mengerti mereka juga. Oke berikutnya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep ini yang telah dipelajari di modul ini? Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya ada hal yang menarik sebenarnya kalau kita menyelesaikan masalah ini, masalah anak-anak sebenarnya banyak. Tadi kita melihat hukum dari penghargaan itu ternyata anak-anak ini minta dihargai juga. Hukum bertahan hidup, dia mungkin tidak masuk sekolah penuh kerja, itu dia kalau tidak nolong ambil sawit mungkin tidak bertahan hidup, jadi tidak masuk sekolah. Jadi banyak lihat aspeknya ya. Hukum kasih sayang, mungkin dia butuh kasih sayang. Kita aja orang dewasa butuh kasih sayang ya. Iya tak? Ya benar. Jadi itu kita lihat aspek anak-anak ini banyak. Jadi yang posisi penghukum tadi mulai kita lepaskan. Jangan kita hukum anak-anak karena memang cara itu tidak baik. Nah, gimana hukum-hukumnya? Ya tadi sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kalau mereka melanggar, berarti dia melanggar kesepakatan kelas mereka sendiri. Jadi kita sebagai guru manajerial, kita memantau. Emang susah, iya. Karena memang perubahan dari yang biasa kalau yang tidak biasa itu susah. Kalau tidak mau bagaimana Bu? Ini ada cara tadi kita panggil, kita tanya, cara nanya pun ada tadi. Kita stabilkan dulu, ada apa? Jadi anak itu kadang kalau kita ajak ngomong malah seneng Bu. Berarti dia memang butuh perhatian. Yuk, temuin ibu di kelas di kantor. Apa masalah apa? Jangan Bu, jangan. Aku dibully Bu misalnya. Oh, kira-kira apa masalah? Pasti ada penyebabnya kan? Nah, dia tahu dapat solusi, dia bahagianya. Oh, ibu ini perhatian sama aku. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru ini banyak niat tanggung jawab. Jadi kita harus tahu aspek semuanya dari perilaku mereka, dari penyebabnya kita harus paham. Oke, berikutnya. Yang menarik itu saya juga ini hukuman tulisannya maklum jam 12 malam ya membujuk meminta saran untuk mengisi tujuan dulu dengan jadi kalau bisa kita menanamkan disiplin positif itu dalam artian anak itu mau melakukan kebaikan itu dari dalam diri mereka sendiri ya, jadi ternyata yang kita lakukan saat ini setelah saya koreksi memberi perankingan di kelas itu sebenarnya itu suatu disiplin positif tapi menyiksa. Iya enggak? Kenapa kira-kira? Kalau kita tunjuk ranking sama orang itu sama anak didik kita tapi menyiksa bagi mereka. Kira-kira apa? Yang menyiksa? Ya bisa jadi karena dia dapat diketahui seluruh kawannya itu akan membebani diri dia. Oh, aku tahun depan harus seperti ini juga. Kalau tidak mungkin aku dimarah orang tua saya, ya. Bapak tak, bapak. Ternyata memberi ranking itu juga itu penghargaan yang menyiksa. Jadi nanti berarti ya kita sebagai wali kelas saat membagi rapat jangan diumumkan, ya. Jadi itu membuat mereka itu akhirnya ada yang minder. Aku lagi terakhir tersebut. Akhirnya dia kenapa itu susah? Karena dicap kalahnya itu memang akhir yang kamar itu belum otomatis kan. Nah jadi kita panggil baik. Oh ini kamu ranking 1. Jadi diumumkan harusnya. Itu penghargaan yang menyiksa tadi ya, penghargaan. Ternyata itu bagus sebenarnya. Ternyata tidak baik untuk yang lainnya juga. Karena anak-anak ini kemampuannya dan galaunya di pengetahuan Bapak ya. Ada yang memang lihai matematik, ya. Ada yang lihai menghitung. Ada juga yang lihai berpikir mungkin
Jadi kita ternyata kerangkaian itu mulai-mulai kita panggil saja. Nah, kamu yang mendapat penghargaannya. Sebab ranking 1 sekitar. Jadi jangan kita umumkan di kelas. Itu perubahan yang baru ya, baru ya kawan kelas. Ternyata rankingan itu membuat anak minder. Ya, jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi menghukum juga, gimana menghukumnya tadi kesepakatan kelas itu apa? Kalau kamu melanggar ini, lihat di kesepakatan kelas. Bu, kalau kami tidak masuk kelas 3 kali di kesepakatan kelas aku itu kita harus bawa apa? Bunga. Mana bunganya? Ya kita tidak hukum, karena mereka sendiri yang buatkan. Sesuai yang kesepakatan sudah ditempel di kelas itu. Nah, ini kesepakatan kamu melanggar berarti kamu. Apa kesepakatannya? Oh, saya gitu kan. Buat. Nah itu jadi ada gampangnya, ada susahnya kalau kita belum mencoba sebenarnya. Tapi saya lihat anak-anak itu kalau cuma menonton gitu bab-bab terus menonton aja, kayaknya tidak mau belajar malah. Yang mau tuh orang-orang itu saja. Yang misalnya kayak yang gelap-gelap kilir gitu. Oh, kalau cara seperti ini ternyata benar bagus sekali kalau kita memang ganti modelnya, ya model cara kita ngajar. Ya, jadi itu saja. Terima kasih. Ini mungkin belum terlalu lengkap karena memang banyak yang perlu kita bahas satu persatu sebenarnya dari hukum penghargaan. Bagaimana sih manusia itu ingin dihargai, ingin mendapat kasih sayang, ingin bertahan hidup. Jadi kita lihat dari posisi itu sudah banyak sebenarnya dibahas. Untuk sehari-hari belum selesai kalau kita bahas secara detail. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.